Karena wong urip ki nek tadi kan kita ngomongnya sangkan paraning dumadi itu kan ada stasiun-stasiunnya, ada terminal-terminalnya, ada tahap-tahapnya, ada kelas-kelasnya, ada apa level-levelnya. Jadi misalnya kalau di seluruh dunia tidak ada kebudayaan masyarakat yang punya kelengkapan tentang sangkaan paraning dumadi melebihi orang Jawa. Jadi misalnya Pak Mantep itu dari tembang Jawa yang baku itu dari Pucung sampai Megatruh itu nyun sewu supaya kita mengingat kembali aja, mendikir kembali aja. Itu apa aja tuh urutannya tuh? Mijil, Mijil, Mijil itu kelahiran. Mijil itu lahir. Terus itu kan satu satuan musik yang menggambarkan kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal. Dan itu tidak ada di seluruh dunia, hanya Jawa. Makanya kalau Indonesia tidak segera insaf untuk belajar kepada Jawa, Indonesia tidak akan bisa meneruskan dirinya. Jangan dipikir Indonesia tidak bisa bubar. Mojopahit aja bubar, Demak bubar, Pajang bubar, ya. Mataram juga tidak menentu gitu ya. Nanti Indonesia juga jangan GR, Indonesia juga punya takdir untuk kalau tidak bisa mengendalikan dirinya dia harus tahu harus belajar kemana. Nah, Mas Seno termasuk orang yang sangat belajar. Ngekeng apa jenenge cara Jawane Pak Mantep. Le sinau ki Sregep pitakon, sregep pitakon. Nah, pitakon. Level-level perjalanan manusia itu tadi saya itu nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya saya tidak ngomong ngawur pada malam hari ini. Jadi saya itu kalau Anda membaca Quran itu kan selalu disebut langit itu ada 7. Ada sab'a samawatin tibakon mataro dan seterusnya ya. Jadi saya menggambarkan langit itu kan di dalam diri manusia. Jadi ada langit di mana kita berada di dalam langit itu yang lapisannya 7, tapi juga langit itu adalah kosmos atau jagat di dalam diri manusia. Nah, kalau orang Jawa kan sangat manunggaling kawulan Gusti itu kan menggambarkan betapa manusia itu sebenarnya adalah makrokosmos. Makrokosmos saat ini jagat gede ki menungso. Nek barat jagat cilik ki menungso. Nek wong Jawa jagat gede menungso. Di menungso ki langit yo duwe, bumi yo duwe, lemah yo duwe, logam yo duwe, banyu yo duwe, geni yang duwe, malaikat yang duwe, setan yang duwe. Jadi seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini dikandung oleh satu makhluk istimewa namanya manusia. Dan di antara manusia yang istimewa itu adalah yang paling istimewa adalah dalang. Dalang ini wis kuwi aku gumun karo gumun lah. Gumun kagum karo kagum lah wis pokoknya. Nah, Allah menyebut 7 langit itu nyun sewu ini sebelum saya tanya kepada beliau-beliau ya. Pak Mantep, ini tadi saya itu minta perjalanan ke sini saya itu minta betul kepada Allah ya. Jadi langit pertama itu kalau kita melihat perjalanan manusia itu namanya kasat. Kasat itu ketok. Jadi di Jawa ada istilah ilmu katon. Ya. Kalau bahasa modernnya materialisme. Jadi wong saiki lak sing ketok wae to. Barang katon. Barang katon. Jadi pedoman kita apa saja itu kan ketok pora, presidennya apik ora tergantung ono jalan tole pora kan ngono kan. Ya toh, bupatine apik ora, pokoknya sing ketok apa kan ngono tok. Wong wedok barang sing didelok kan ya sing ketok wae kuwi. Ning dadi kene ora duwe ilmu untuk ndelok sing ora ketok kan gitu. Jadi kalau pakai terminologi Borobudur kan kita ini rupa datu bukan arupa datu. Ya, tapi inti langit pertama itu saya menyebutnya kasat. Mantap ya. Tetapi jadi kan manusia itu tingkat keempat. Jadi pertama benda, barang, kayak wedi, kayak lemah, apa debu, tanah gitu ya. Kemudian benda yang tumbuh, itu tanaman. Kemudian benda yang tumbuh dan bisa bergerak, itu berarti binatang. Terus benda tumbuh bisa bergerak dan punya alat untuk menghitung, punya alat untuk melihat, menilai atau berakal, namanya manusia kan begitu. Nah jadi terhadap kasat saja barang sing ketok wae menungso ya wis iso ngitung.
Jadi makanya sekarang kita hidup di zaman materialisme, kapitalisme material gitu ya. Kita meneruskan Renaissance abad 16 di Italia dan Perancis, dan yang kita laksanakan sekarang adalah semua gagasan tentang materialisme, yaitu yang kasat moto tadi itu gitu. Tetapi kasat moto pun kita sudah bisa menghitungnya. Jadi misalnya pari ya ora nek wedhus kan mangan godhong, mangan suket, nek menungso kan godhongnya disayur kan gitu. Jadi kita sudah punya alat untuk mencerdasi atau mengakali atau mengintelektualisasi benda-benda. Jadi pari kan ya ora langsung dikeremus, dipanen, bar kuwi ditutu, bar kuwi diliwet kan begitu. Itu pun isi terus engko ana sego goreng, ana sego kebuli, ana engko ditambahi meneh ana bebek slamet, ana oseng-oseng mercon, ono segala macam. Itu karena manusia pada dasarnya sudah bisa mencerdasi meskipun perhatian dia masih pada materi. Perhatian pada yang kasat moto. Nah, jadi iguh manusia itu adalah langit kedua. Jadi menungso diselekin dunya, lemah, logam, banyu, geni. Dia mencerdasi dengan kecerdasan langit kedua, namanya iguh partikel ya. Kemudian baru ada jagat batin. Jagat batin itu gula ki sing penting gulane apa legine. Itu namanya batin. Uyah ki sing ndadekke dhewe uyah ki asine apa warnane uyah kuwi. Jadi ada hakikat dari sebuah benda yang tersimpan dan tidak kelihatan. Nek uyahe ketok ning asine lek ora ketok Pak, mantep. Gitu. Legine ketok apa? Gulane ketok ning nek legine ora ketok. Nek ayune wong wedok ketok. Ning penake lek ora ketok. Ya Gusti. Ya ora tenan to. Ini saya nolehnya ke sini sama ke Gusti Yuto ya, kalau soal dua ini. Jadi saya menyebutnya manusia itu di langit ketiga dia sudah mengenal dunia batin. Jadi wayang itu kan menurut saya sangat batin. Lenek ono wayang kok pipih, kok tipis kayak ngono kuwi. Nek kowe berpikirnya langit pertama kan piye iki? Iki saiki delok wayang ki mau. Ono irung kok kaya ngono kuwi. Kaya cucuk manuk pito kuwi, tapi kan ketika Anda nonton wayang itu Anda bukan di langit pertama, bukan di langit kedua, tapi di langit ketiga. Nonton wayang itu kan yang Anda tonton adalah kesadaran Anda mengenai wayang, bukan wayangnya, betul nggak Pak? Mantap. Jadi wong nonton wayang ki wis ngerti urung ceritane. Misale Semar bangun kayangan misale. Kan wis ngerti ta sing nonton ki, iki engko ngene bakal ngene, njur ngene wis ngerti. Kenapa nonton? Karena masyarakat yang mengkonsumsi wayang itu bukan masyarakat material tapi masyarakat kebatinan, masyarakat batinia. Karena yang ditonton adalah gagasannya, yang ditonton adalah kuwi kaya wong zikir atau kaya wong syahadat. Jadi misalnya Seno kan misalnya nek Pak Mantep kan Petro ya. Mengidentifikasi dirinya Petro. Kalau Seno kan Bagong sama dengan Mbah Gito ya. Nah, jadi Seno meletakkan seluruh aspirasinya itu ke lakon Bagong, ke figur Bagong hampir 80%. Nek Petruk Gareng, Semar liane mungkin 20%, 30%, Pak Mantep yang 80% Petruk kan begitu. Nah, jadi yang ditonton oleh orang yang nonton wayang kan bukan Petruk yang dipegang oleh Pak Mantep, tapi gagasan di dalam dirinya, betul nggak? Nah, itu namanya langit ketiga. Nah, ini saya ngarang-ngarang. Nah, pandangan kita mengenai batin tadi itu, jadi gula, legi, wedok, ayu, ya, begitu banyak hal yang kita sebenarnya tidak bisa melihat, ya, itu berarti penglihatannya tidak boleh dengan mata wis ora kasat mata menen, tapi wis kasat batin, kasat ati, kasat rasa, sak piturute gitu ya. Nah, kemudian manusia merumuskan pengetahuan batinnya itu
maka di langit keempat manusia mendapatkan ngelmu. Nah, orang Jawa menegaskannya dengan ngelmu kuwi kelakone ganti lagu. Jadi orang Jawa itu kalau dalam bahasa modern sangat empiris. Sangat empiris. Saya mohon izin ketika tadi kita tahlilan dan yasinan ya. Kadang-kadang saya itu iki ampuh tenan wong Jawa iki. Iso lho yasinan wong Jawa yasinan kaya iso iki lho. Mengko yasinan kuwi bahasa Arab. Kuwi cara adoh karo awake dhewe, kene iki ngomong ain sok ya ming ain to. Ya to. Tapi saya sudah lama punya kesimpulan Pak Mantu, bahwa Jawa karo Islam kuwi kaya tumbuh ketemu tutup. Ya sekarang saya mau tegaskan ya sebelum kita masuk ke masalah sosial ya.